Baik, untuk bahan ajar yaitu ada di menu pelaksana pendidikan, di submenu bahan ajar. Terus di samping kanannya klik tombol warna hijau yaitu tambah. Tunggu proses loading dulu. Nah, di kategori kegiatan ada beberapa pilihan. Ada melaksanakan kegiatan pengembangan program kuliah, daring, RPS, pelajaran, ada buku cetak, ada pengembangan pengajaran bahan kuliah, mempunyai kebaruan dan lain-lain, pedoman akademik dan lain. Dan juga ketika mengembangkan bahan kuliah, ada kebaruan, manual, pedoman dan lain. Nah, untuk yang punya RPS, cukup klik tombol ini RPS. Nah, tombol RPS untuk menunjukkan bahan ajar berupa RPS. Nah, setelah RPS, bahan ajarnya yaitu berupa alat bantu. Dari semuanya ini, bahan ajarnya yaitu namanya alat bantu berupa RPS. Nah, kategori capaiannya yaitu RPS ini tentu namanya jenis keluaran lainnya. Di sini banyak juga jenis lainnya, tapi dia termasuk jenis keluaran lainnya. Aktivitas Lektamas ini adalah aktivitas yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian yang terlibat baik itu dalam bahan ajar maupun RPS. Tapi kalau tidak ada, cukup dipilih. Tapi seandainya ada penelitian dan pengabdian dimasukkan dalam RPS, ada berkesinambungan, ada hubungannya, silakan. Tapi catatan, dia harus ada bahan-bahan ini, penelitian atau pengabdian ini mencakup di dalam RPS. Tapi kalau tidak ada, hanya bersifat teori, tak usah, cukup dipilih. Terus bahan ajar namanya RPS. Jadi misalnya RPS digital marketing. Dengan terbitnya boleh dibikin atau tidak, silakan. Kalau dikosongkan boleh, kalau diisi pun boleh. Terus penerbit, ini tanda bintang, wajib diisi. Ini juga bintang, wajib diisi. Jadi penerbitnya tergantung dosen, apakah mau tim, apakah mau dari sistem informasi prodinya aja penerbitnya kita bikin, atau mandiri sendiri, atau kalau buku itu penerbitnya ada Formosa, penerbit dari jurnal-jurnal publishernya. Terus SK penelitian bukti, boleh SK ngajar, SK awalnya di dosen, atau SK ketika mendapatkan tugas mata kuliah, SK tugas. Silakan masukkan tentang penugasannya. Ini SK asal dari dosen, boleh. Nah, terus dokumennya, silakan upload dokumennya. Misalnya dokumennya ini sudah, nama dokumennya sama dengan nama RPS. Dokumennya sini ada yang nama RPS nih. RPS dokumennya, tautannya hubungkan ke Google Drive. Misal ini Google Drive nya. Kalau sudah fix seperti ini, RPS alat bantu, tanggal terbitnya, kalau ada, tidak ada, strip penerbitnya, misalnya sendiri, sistem informasi USB. Terus ini urutannya, satu nama dosennya, lalu afiliasinya sama, perannya sebagai apa, penulis, editor, penerjemah, penemu. Silakan kalau penulis, silakan penulis. Kalau ada tambah lagi teman, silakan, misalnya RPS sebagai editor.
Seandainya ada penulis dosen lainnya, silakan dibikin lagi. Ini nama dosennya, urutannya, ini afiliasinya sama perannya. Lanjut, kalau ada masalah silakan, misalnya tidak ada kosongkan, simpan. Begitu selanjutnya. Kalau untuk LPS, kalau untuk bahan buku cetak ber-SBN, sini klik tombolnya buku cetak atau elektronik ber-SBN atau buku chapter bersama. Sini nama di sini buku ajar, kategori pencapaiannya itu buku. Di sini banyak, di sini buku. Terus kalau tidak ada kosongkan judul bukunya, contohnya ini. Tanggal terbitnya boleh dikosongkan, disesuaikan dengan terbit buku ajarnya. Terbitnya contohnya ini, SPN nya dibuat, SK bukti penugasannya silakan, boleh SK dosen jadi dosen atau SK pada semester yang diajar. Selanjutnya diupload lagi filenya, upload nama dokumennya sama dengan nama bukunya, keterangan sama. Ini dokumennya, saya ada buku sini, saya klik buku. Kalau tidak ada, ambil aja lain ya. Ini bagian draftnya. Terus penulis yang terlibat di dalamnya siapa saja, apakah sebagai penulis atau editor atau penerjemah. Kalau sudah, simpan. Begitu seterusnya kalau buku ajar dan LPS. Selebihnya untuk buku ajar yang tidak ada ISBN nya, itu di pengembangan mata kuliah, baik itu mau bahan ajar berupa modul, bahan ajar berupa PPT, bahan ajar berupa praktikum atau pedoman akademik, atau modul berupa case study atau project based. Silakan di sini semuanya. Yang jelas selain buku cetak, SBN, LPS, nah selebihnya di sini semua. Nah, jenis bahan ajarnya tergantung apakah ada modul, apakah ada praktikum, sesuaikan dengan bahan ajar yang Anda tetapkan, yang Anda buat. Jadi sini sudah ada pilihannya, praktikum kah, modul kah. Seandainya bahan ajarnya berupa PPT, cukup Anda bikin di alat bantu saja. Kategorinya boleh di seluruh lainnya boleh, selebihnya beda di luar lainnya. Itu bisa tambahkan, ada kosongkan. Judulnya misalnya ini modul atau bahan ajar, tanggal terbitnya boleh dikosongkan, penerbitnya boleh tim dosen atau siapa, SK nya boleh SK menjadi dosen atau SK per semester. Oke, lengkap lagi semuanya. Nama dokumennya sama dengan nama judul bahan ajar untuk upload dokumen. Lengkap dokumen yang lainnya juga, dan draftnya itu juga masuk lagi penulis dosennya lengkap, tulis kah atau editor, atau kalau ada lagi tambahkan, kalau tim tambahkan lagi. Kalau tim tambahkan lagi, misalnya dari kampus umum tambahkan lagi. Oke, sudah tambahkan misalnya header Anda, urutan kedua afiliasinya sama, dia sebagai penulis, editor juga, atau editor boleh juga, kalau menulis juga.